Pada awal tahun 1900-an, gurun Namib, salah satu gurun tertua dan tergersang di dunia, hanyalah lautan pasir kosong di pesisir Atlantik Namibia. Tak ada siapapun menduga, di bawah gumuk pasir itu tertanam butiran berlian paling murni di bumi. Saat itu, pada tahun 1908, Namibia masih disebut Jerman Southwest Afrika, koloni Jerman. Seorang pekerja rel kereta, Zacharias Lewala, orang Namibia lokal, sedang membersihkan jalur rel antara Luderitz dan Aus. Di bawah terik mentari dan pasir berterbangan, ia melihat batu kecil berkilau. Ia menunjukkannya pada mandornya, seorang insinyur Jerman bernama August Stauch. Lewala tidak tahu, batu kecil itu berlian mentah. Dalam hitungan minggu, kabar penemuan berlian menyebar ke seluruh penjuru koloni Jerman. Orang-orang Eropa berbondong-bondong datang, menggali pasir malam hari dengan lampu karbit, memunguti berlian begitu saja dengan tangan kosong. Karena, pada masa awal, butiran berlian memang bertaburan di permukaan gurun, hanya tertutup debu tipis. Disinilah, kota Kolmanskop lahir, diambil dari nama seorang petualang Volkswagen driver, Johnny Coleman, yang pernah terjebak badai pasir di sana. Para insinyur Jerman membangun kota kecil megah di tengah gurun, lengkap dengan rumah-rumah bergaya Eropa, aula dansa, kasino, pabrik es, kolam renang air asin, aula bowling, sekolah musik, rumah sakit, bahkan ruang X-ray pertama di Afrika Selatan. Nama kotanya Kolmanskop. Tetapi kenapa di papan, arsip, atau foto lama tertulis Kolmanskupe? Ternyata, itu hanya soal bahasa. Kolmanskupe adalah nama asli dalam bahasa Jerman. Artinya, Bukit Kolman. Setelah Jerman kalah dalam Perang Dunia Pertama, wilayah ini jatuh ke tangan Afrika Selatan. Ejaan namanya berubah. Kolmanskupe berubah menjadi Kolmanskop. Artinya, Bukit Kolman. Di puncaknya, Kolmanskop dihuni oleh ratusan penambang berlian Eropa dan keluarga mereka, dengan pelayan pribumi Namibia bekerja siang malam. Berlian diekspor ke Berlin, membiayai sebagian kejayaan Jerman di Eropa. Tapi, berlian di Kolmanskop tidak abadi. Cadangan permukaan cepat habis. Setelah Perang Dunia Pertama, tambang berlian besar ditemukan di Orange Moon, lebih dekat ke mulut Sungai Orange. Kualitasnya lebih besar dan lebih mudah diekstraksi, yaitu menyedot pasir untuk memisahkan butiran berlian. Dalam waktu singkat, para penambang pindah. Rumah-rumah kosong. Aula dansa senyap. Kereta tak lagi datang. Perlahan, Kolmanskop ditelan badai pasir Namib. Angin padang pasir mendorong bukit pasir menembus jendela-jendela kaca. Lantai ruang tamu berubah jadi lautan pasir. Sekolah, rumah sakit, kasino, semua ditinggalkan begitu saja. Pada tahun 1956, Kolmanskop resmi dinyatakan mati. Hanya burung camar, rubah pasir, dan angin kencang yang jadi penunggunya. Kolmanskop jadi kota hantu paling ikonik di Namibia. Bangunan masih berdiri, jendela tanpa kaca, dinding berpola pastel Jerman, tangga kayu yang separuh terkubur pasir. Pengunjung yang datang melihat pintu-pintu terbuka tertiup angin, bayangan rumah sakit yang menakutkan, dan bisikan legenda harta karun. Kabarnya, butiran berlian kecil masih tersembunyi di bawah bukit pasir, tertinggal di celah-celah lantai atau terowongan tua. Meskipun penambangan ilegal diawasi ketat, beberapa kisah mengatakan ada pemburu liar yang diam-diam menyusup di malam hari. Berharap menemukan satu butir berlian murni, warisan kilauan Kolmanskop yang tertidur. Penduduk lokal kadang berbisik, roh pekerja tambang masih menjaga pasir Kolmanskop. Beberapa turis bercerita, mendengar suara piano aula dansa di malam hari,
padahal piano itu sudah rusak total. Ada juga kisah penampakan bayangan penambang Jerman yang berjalan di antara bangunan, seolah masih mencari berlian yang hilang di laut pasir. Kini Kolmanskop dikelola sebagai cagar sejarah dan objek wisata, satu-satunya kota hantu pasir yang bisa dikunjungi. Fotografer dari seluruh dunia datang untuk menangkap rumah-rumah Eropa setengah tenggelam pasir, saksi bisu keserakahan manusia dan kekuatan gurun. Anda suka berlian? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.